Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karim Ikram dengan NIM 2230 124140. Saya berasal dari kelas 24A. Di sini saya akan melakukan tugas video, tugas pengantar hukum Indonesia. Pembahasan di video ini adalah tentang korupsi dan bagaimana pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Di kehidupan sehari-hari, korupsi sudah sering terdengar di telinga kita, apalagi masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banyak masyarakat Indonesia yang melakukan korupsi itu. Tindak pidana ini juga sudah ada pencegahannya, tetapi mereka masih saja melakukannya. Balik lagi kepada kata-kata korupsi. Korupsi bisa didefinisikan seperti penyalahgunaan atau penyelewengan jabatan untuk mengambil hak orang lain dan mengambil hak kita secara berlebihan. Untuk tindak pidana korupsi ini sudah ada pencegahan dari negara Republik Indonesia ataupun pemerintahan kita. Kembali lagi pertanyaannya, apa pencegahan itu? Dan apakah relevan dengan keadaan Indonesia pada masa sekarang ini? Kata-kata pencegahan juga menimbulkan pertanyaan, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga-lembaga negara dan masyarakat untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi. Mari kita mulai dengan mengenal apa fenomena-fenomena yang ada di dalam korupsi di Indonesia. Definisi korupsi secara singkat sudah saya jabarkan di sebelumnya, akan saya perlengkap lagi dan perjelas lagi. Tindak pidana korupsi adalah segala bentuk perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, ataupun wewenang untuk memperoleh kepentingan pribadi atau kelompok secara tidak sah. Untuk menangani masalah ini, tentu tidak hanya mengandalkan satu pihak atau satu lembaga saja. Pemberantasan korupsi ini harus banyak melibatkan pihak-pihak tertentu seperti pemerintahan, lembaga, masyarakat, serta sektor swasta. Disinilah terjadi koordinasi dan kolaborasi antara pihak dan menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Pemerintah Indonesia telah membuat upaya-upaya dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah KPK yang dibentuk pada tahun 2002. KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Menjadi salah satu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, KPK memiliki independensi yang cukup tinggi yang diharapkan dapat bekerja tanpa tekanan dan dari pihak manapun. Namun, meskipun lembaga ini telah berhasil dalam banyak hal, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Salah satu tantangan yang besar adalah ancaman dan intervensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan dengan upaya pemberantasan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kita bisa menyaksikan KPK seringkali menjadi sorotan karena adanya upaya-upaya untuk melemahkan kewenangan KPK itu tersendiri. Baik itu melalui revisi undang-undang yang kontroversial maupun upaya-upaya yang dianggap merugikan lembaga tersebut. Jadi tidak dapat dipungkiri pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi negara ini sudah bisa melakukan perubahan undang-undang secara kontroversial, dan kita masyarakat Indonesia tidak lagi diatur oleh undang-undang atau didoktrin oleh undang-undang, tetapi sekarang sudah diatur oleh mereka yang duduk di atas di kursi para perwakilan rakyat. Meskipun tantangan-tantangan tersebut sudah ada ataupun tantangan itu yang menjadi tantangan besar untuk KPK, kita tidak bisa mengabaikan fakta yang telah dilakukan oleh KPK.
KPK telah banyak mengungkap kasus-kasus yang besar yang melibatkan pejabat negara, kepala daerah, DPR, dan pihak swasta. Ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Perjalanan menuju Indonesia bebas dari korupsi itu sangat panjang dan sangat susah untuk mendapatkan titik terang. Selain itu, keberlakuan hukum di Indonesia juga menjadi faktor penting dalam pemberantasan korupsi. Salah satu hal krusial adalah bagaimana hukum diterapkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Walaupun selama ini Indonesia masih 80% menerapkan ini. Di Indonesia, kita memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Mulai dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hingga berbagai peraturan lain yang mendukungnya. Namun, meskipun peraturan sudah ada, penerapan hukum seringkali menjadi masalah. Banyak kasus korupsi yang seharusnya dapat diproses dengan cepat justru terhambat karena lemahnya sistem peradilan, politik, dan birokrasi. Kerap kali individu yang terlibat dalam tindak pidana korupsi memiliki kedekatan dengan pihak-pihak atau petinggi-petinggi negara ini, sehingga mereka bisa lepas dari jeratan hukum. Ini adalah tantangan besar bagi keberlakuan hukum di Indonesia. Jadi, kita sebagai mahasiswa, pesan saya adalah untuk teman-teman mahasiswa, kita tidak bisa memberantas korupsi lewat KPK ataupun dengan memberantas ke pejabat-pejabat negara. Tetapi cara pemberantasan kita adalah dalami, pahami, dan ikuti pendidikan tentang apa itu korupsi, dalami apa yang dimaksud dengan korupsi, dan sudah saatnya di masa depan menuju 2045 generasi emas Indonesia, kita bisa bersih dari korupsi yang ada di negeri ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.